Ibaratnya bursa itu adalah sebuah mall, ya. Terus di dalam mall itu ada tenan, ya. Tenannya ini adalah emiten. Nah, tentu ada tenan yang rame, ya, rame dikunjungi oleh pengunjung. Ada juga tenan yang sepi, kan seperti itu. Jadi macam-macam. Ya. Nah, suatu hari itu ada tenan yang ibaratnya menjual suatu produk di mana menjanjikan keuntungan, ya kan, kepada para konsumen. Yang jadi masalah adalah tenan tersebut terlalu banyak menjual produk yang menjanjikan keuntungan. Kemudian pengelola mallnya melihat, wah ini bahaya. Jadi dikasihlah notasi khusus, gitu kan. Jadi di depan tokonya si tenan dipasang spanduk bahwa dalam pantauan khusus, kan gitu. Penjelasannya bla 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 bla. Nah, ya kan. Cuma tenannya nggak ditutup, tokonya nggak ditutup, tetap boleh buka, ya, tetap boleh buka. Terus di sisi lainnya ada tenan yang rame sekali transaksinya, ya, rame, membludak, pengunjungnya juga membludak gitu kan. Terus suatu hari ada dua pengunjung bertengkar di dalam tenan tersebut. Nggak tahu urusannya apa gitu kan. Bertengkar aja pokoknya si tenan. Terus apa yang dilakukan oleh pengelola mall? Yang dilakukan oleh pengelola mall adalah langsung memberikan spanduk di situ. Ada kegiatan yang mencurigakan dari si tenan. Ya kan? Nah, apabila Anda adalah pengunjung baru gitu ya, masuk ke dalam mall tersebut, kemudian melihat di tenan yang rame itu ada tulisan, ada transaksi yang mencurigakan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan masuk ke dalam tenan itu untuk lihat-lihat produk, atau mungkin mau beli produk di situ, atau Anda menghindarinya? Pasti Anda akan menghindarinya, ya kan? Apalagi kalau sampai tenan itu tiba-tiba langsung ditutup oleh pengelola mall. Kemudian di depannya ditulis, sedang dalam investigasi. Itu kan kayak ada satu toko kemudian dipolis lain, ya kan? Apa yang ada di dalam benak Anda? Pasti kan Anda akan menganggap, wah ini tokonya ini bermasalah nih, tokonya bermasalah nih. Padahal yang bermasalah adalah pengunjungnya. Pengunjungnya kelahi, ada dua orang pengunjung kelahi di dalam tenan tersebut, berkelahi. Tapi yang ditutup, kemudian diberikan image sedang diinvestigasi adalah tenannya. Yang dirugikan siapa? Tenan. Kemudian juga yang dirugikan adalah para konsumen, yang mana mereka sudah beli barang, ya kan? Tapi barangnya nggak bisa dikirim karena tenannya ditutup. Tuh, itulah gambarannya mall yang kita tiap hari kunjungi ini. Tapi mall ini dalam kondisi sepi, dalam kondisi sepi. Sehingga pengelola mall mau membuat suatu gebrakan di mana pengelola mall mau meng-hire pengunjung bayaran. Yes, ya kan? Kerennya liquidity provider. Yang anehnya adalah itu tadi ada tenan yang rame, kemudian yang berkelahi adalah pengunjungnya, yang ditutup tenannya, yang dipermalukan tenannya dalam investigasi. Itu rame loh, tenan tersebut. Tapi selain urusan tenan yang ditutup tadi, mallnya dalam kondisi sepi dan ngemis-ngemis nih si pengelola mall berharap
membuat suatu gebrakan dengan menciptakan yang namanya pengunjung bayaran. Konyol ya. Jelas-jelas itu ada tenan yang rame, harusnya dipelihara. Terus kalau ada yang kelahi di dalam sana, ya yang ditindak yang kelahi dong. Bukan tenannya ditutup. Bukan juga dipermalukan, ditulis dengan notasi dalam investigasi. Seolah-olah tenannya yang bermasalah. Lucu, itulah ilustrasi yang terjadi pada mall yang tiap hari kita kunjungi ini. Luar biasa, ya kan? Padahal untuk menciptakan mall itu rame, Anda lihat aja mall-mall sekarang. Apa yang paling banyak di dalam mall? Apakah tenannya diperbanyak? Tenan fashion apa segala macam? Coba Anda lihat trennya belakangan ini dalam 5 tahun terakhir. Yang diperbanyak adalah food court, tenan makanan, kemudian tenan hiburan, tenan permainan anak-anak, ya kan? Di mana pengelola mall menciptakan suatu service, suatu atraksi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya di mana isinya cuma jualan fashion, ya kan, atau elektronik. Tenan-tenan zaman sekarang, mall zaman sekarang berbondong-bondong menciptakan service yang berbeda, ya, bukan hanya perdagangan barang, tapi juga jasa, entertain, food and beverage, dan seperti itu. Nah, mall yang kita tiap hari kunjungi ini nggak ada gebrakan sama sekali. Harusnya mall yang kita kunjungi tiap hari ini, ciptakanlah ibaratnya, ini contoh ya, dari 2011, nggak tahu sampai sekarang kayaknya masih ya. Saya kalau mau presentasi soal saham, masuk ke dalam suatu perusahaan, susahnya minta ampun. Banyak perusahaan yang menolak. Tapi anehnya, ini perusahaan-perusahaan Indonesia ya, perusahaan-perusahaan lokal, itu pada nolak semua. Ibarat simpelnya gini, misi Pak, saya mau menjelaskan soal saham ke karyawan, pentingnya memiliki saham, pentingnya punya saham. Oh enggak, kita nggak punya waktu. Simpelnya begitu. Tapi anehnya, perusahaan asing, oil and gas, perusahaan asing loh, oil and gas, untuk karyawan-karyawan yang sekiranya 5 tahun lagi akan pensiun, mereka diberikan kelas khusus oleh perusahaan. Perusahaan mengajarkan kepada karyawan yang sebentar lagi mau pensiun ini, perusahaan mengajarkan bagaimana caranya menjadi UMKM, bagaimana caranya mendirikan bisnis, bagaimana caranya mempersiapkan dana pensiun, bagaimana caranya mereka memilah-milah mana penawaran investasi yang asli, mana penawaran investasi yang bodong, supaya dana pensiun mereka tidak ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada loh, perusahaan asing loh seperti itu. Yang lucunya di perusahaan lokal, hampir sebagian besar nggak ada yang seperti itu. Nah, harusnya pihak mall ini bikinlah gebrakan, bekerja sama dengan instansi yang lebih berkuasa, di mana instansi yang lebih berkuasa bisa memaksakan semua perusahaan nasional atau perusahaan lokal wajib memberikan edukasi tentang investasi kepada para karyawannya. Itu. Jadi supaya pihak perwakilan bursa di masing-masing daerah itu nggak ngemis-ngemis ke instansi daerah kah, ke perusahaan yang ada di daerah, ngemis-ngemis, Pak, yang ada sekarang boleh nggak kami mempresentasikan? Ngemis, Pak. Dan mayoritas ditolak. Oh, nggak bisa, kita nggak punya waktu. Harusnya dari pusat memberikan keharusan. Begitu. Sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu saham itu apa, literasinya masuk. Nah, gitu loh. Itu cara pertama. Oh, kita sudah lakukan loh. Kita masuk ke kampus-kampus. Halo, bukannya saya meremehkan mahasiswa, tapi ibaratnya dalil sampai alasan dari pihak mall adalah kita investasi waktu, kita presentasikan tentang saham kepada para mahasiswa ini supaya nanti ketika mereka lulus, mereka bekerja, mereka sudah punya income, maka yang mereka lakukan adalah mulai berinvestasi. Saya ngomong bullshit. Ketika orang sudah lulus kuliah, punya duit, mulai berinvestasi.
Apakah yang dilakukan pertama mulai berinvestasi? Tentu tidak. Mereka akan membeli apa yang mereka inginkan. Nanti ketika mereka umurnya mendekati umur 30, mereka akan mengeluarkan spend money untuk yang mereka butuhkan. Seperti biaya menikah, beli kendaraan, beli rumah. Mana sisanya buat investasi? Beli rumah KPR 15-20 tahun. Ya kan? Mana sisanya buat investasi? Tidak semua orang punya gaji 20 juta ke atas, bos. Gitu loh. Mau dapat UMR aja susah, fresh graduate. Jadi omong kosong gitu loh. Harusnya langsung ke target pasar yang memiliki kemampuan untuk menyisihkan dana mereka ke investasi, yaitu kantoran-kantoran, instansi-instansi pemerintah. Nah, begitu. Kenapa? Nggak punya power untuk nekan mereka supaya terima perwakilan bursa yang ada di daerah. Aduh, kayak apa coba? Makanya kamu ngemis-ngemis ibaratnya pengunjung bayaran, liquidity provider. Padahal sudah ada liquidity provider, ya, yang jelas-jelas tenannya rame, lu tutup, lu kasih judul situ dalam investigasi. Bocengli, bener-bener bocengli. Ya. Terus itu BPJS Ketenagakerjaan, dana yang diinvestasikan, berikan hak kepada pemilik dana untuk menentukan mereka mau taruh di mana. Bukan lagi ketentuan itu ada di tangan BPJS Ketenagakerjaan. Berikanlah kepada pemilik dananya, berikanlah hak itu kepada para pekerja. Mereka yang memutuskan mau obligasi atau reksadana saham berbasis indeks atau seperti apa. Supaya memperkecil juga peluang terjadinya kong kali kong seperti pada kasus Asabri. Itu, ya. Terus kalau nggak mau ke reksadana yang ibaratnya, oh saya takut Pak nanti kayak si apa namanya Manu Padi atau seperti OSA, sekuritas gitu kan. Saya takut Pak. Nah, ya udah kamu belinya reksadana berbasis indeks atau yang disebut ETF. Ini contohnya, ini ETF. Isi barangnya udah jelas. Jadi si fund manager tugasnya bukan milih nih mau beli saham apa enggak. Tugas di fund manager clear and clear, jelas mereka hanya membeli saham-saham yang masuk. Contoh di sini ETF LQ45, maka isi barangnya adalah LQ45 di mana mereka belinya sesuai dengan bobotnya. Di sini BRI berapa persen dari total equity, BCA berapa persen, di sini 15%, BCA 15%, Bank Mandiri 12%, Telkom 9%. Itu bobotnya sudah ada. Jadi fungsi si fund manager itu cuman kayak robot. Dia nggak usah disuruh mikir. Ini kira-kira beli saham apa yang bagus ya? Nggak. Itu reksadana saham konvensional. Kalau reksadana saham ETF berbasis indeks seperti ini, ya udah, fund manager itu tugasnya cuma mencet-mencet komputer buy or sell sesuai dengan bobot yang ada di masing-masing indeks. Itu lebih transparan. Sayangnya produk sekeren ini kalau mau beli. Nah, ini liquidity providernya ada nih di sini. Ya, dia yang ibaratnya menyediakan lot di best bid dan juga di best offer. Sayangnya, ini Anda lihat ya, di market harganya itu kan 1097 nih. Di market harganya 1097 ya. Bentar, saya perbesar. Nah, ini ya di market 1096. Anda kalau mau hajar kanan satu lot 1099. Berarti selisih di berapa? 3%, Bos. Selisih 0,3%, Bos. Lumayan itu. Tapi kalau Anda beli di market primary, Anda bisa dapat harga hampir presisi ini, 1097. Nah, ini hampir presisi. Sayangnya sekali beli minimal 1000 lot. Nah, itulah. Tapi kalau mau ecer, ya di sini Anda ibaratnya lebih mahal dikit, tapi bisa ngecer. Itu. Nah, Anda banyak yang baru tahu kan produk ini ada, ETF reksadana berbasis indeks. Nih, banyak.
Kenapa Anda baru tahu? Ya karena tidak ada sosialisasinya. Sosialisasinya kurang, bos. Padahal ini ya kalau market dalam kondisi koreksi, bearish, turun gitu ya. Anda bingung mau beli saham apa nih. Nanti kalau market rebound kita bisa cuan. Daripada lu pusing milih sahamnya, udah lu pilih aja reksadana berbasis indeks LQ45. Karena kalau marketnya mau rebound setelah crash ya, dia rebound, maka sudah pasti saham-saham yang rebound adalah LQ45. Jadi daripada lu salah milih saham-saham yang ada di LQ45, lu mending beli ETF LQ45, udah beres. Lu bisa meminimalisir resiko lu. Nah, lu baru tahu kan produk ini ada, itu sosialisasinya kurang. Padahal lu udah trading 5 tahun mungkin di market, 5 tahun, 6 tahun, tapi lu baru tahu ada produk seperti ini. Itu namanya literasinya kurang, edukasinya kurang. Karena pihak yang harusnya mengedukasi sibuk ngasih label ke tenan dalam investigasi. Tapi tenan yang bermasalah nggak ditutup tenannya. Cuman ditulis notasi khusus. Itu doang. Yang rame dalam investigasi. Kapan majunya kalau begini, bos? Ya kan? Banyak sebenarnya cara-cara supaya market kita itu bisa rame gitu ya. Tapi sayangnya ya itu tadi, karena ibaratnya direkturnya mall ini punya masa waktu, punya periode menjabat, ya. Jadi dia juga ada KPI apa segala macam gitu kan. Maka ya sudah pasti yang dicari adalah solusi-solusi jangka pendek semua, bukan solusi jangka panjang. Itu loh. Buat apa saya kasih solusi jangka panjang? Bukan saya yang menuai hasilnya. Saya sudah tidak menjabat, baru nanti hasilnya kelihatan. Kebanyakan kan seperti itu. That's why yang dicari adalah solusi jangka pendek semua. Supaya hasilnya bisa langsung kelihatan. Jadi ketika dia sudah tidak menjabat lagi kan ada kelihatan nih hasil saya kerja apa gini 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 kan gitu. Siapa tahu bisa periode kedua kan. Nah, itu pola pikirnya. Tidak memikir jangka panjang. Tapi kita disuruh jangka panjang. Kenapa? Saham yang turun nggak disuspend. Contohnya waskita itu kan. Ya, seperti ini. Kayu. Kayu menurut saya di sini sudah unusual market activity tanggal 30 November. Besoknya juga wah aneh karena udah nggak kayak biasanya ya. Terus candle di tanggal 5 Desember juga aneh. Lu bisa open di bawah. Halo, bidnya itu kenapa kosong? Kan bisa open di bawah sini artinya bidnya kan kosong. Nah, sekarang lu tahu nggak kayu ini baru masuk UMA, unusual market activity di tanggal berapa? Ini saya kasih lihat ya. Kayu. Nih, 27 Desember UMA. Oke, di manakah itu 27 Desember? 27 Desember adanya di sini baru UMA. Kan gila loh. Di sini loh udah turun, lu baru UMA. Sedangkan film lagi naik begini lu kasih UMA. Masuk akal nggak cara kerja lu? Terus si kayu, lu tahu suspendnya kapan? Kayu itu baru disuspend. Sudah babak belur, bos. Baru disuspend. Iya, kayu. Suspend. Tanggal 2 Januari pengumumannya keluar. Berarti tanggal 3 suspend. Tanggal 3 di mana? Kita coba lihat. Tanggal 3. 3 Januari. Umai sudah di harga berapa nih? Di harga 79. Baru lu suspend. Ya, 79 harganya. Lu suspend. Dari 500-an turun ke 79 baru lu suspend. Sedangkan cuan cepet amat lu suspend di atas ini. Terus habis itu rusak chartnya orang. Ini capek-capek lo pakai duit. Ya ini pakai duit, bos. Liquidity provider natural ini. Liquidity provider natural ini, bos. Pakai duit. Lu acak-acak seperti ini. Otak lu di mana? Ya kan? Terus orang yang udah kasih lu liquidity natural seperti ini tanpa diminta, lu acak-acak. Sedangkan lu sekarang lagi ngemis, lagi pusing gimana caranya bikin aturan untuk liquidity provider versi lu.
yang nantinya juga terlalu banyak aturan ini itu apa segala macam. Saya yakin nggak ada yang mau jadi liquidity provider karena terlalu banyak aturan. Mesti gini, mesti gitu, mesti gini, mesti bullshit. Ini sudah ada liquidity provider natural, lu acak-acak ya. Sedangkan yang seperti saham di kayu, lu baru suspend di sini, Bos. Lu baru kasih UMA harganya sudah 248, udah turun 50%, lu baru bilang UMA ya, UMA, UMA. Sedangkan film lagi baik-baik di atas, lu teriak UMA. Kayu udah babak belur, baru lu ngomong UMA. Aneh kan? Harusnya lu udah wanti-wanti dari atas ini, Bos. Kayu UMA. Itu loh. Ini enggak. Mana? Ayo mana buktinya? 6 April. 6 April kan kejauhan di sini. Jauh sekali. Ini loh di sini. Mana? Bulan Desember. Mana umanya mana? Nggak ada di bulan Desember lu bilang UMA. Disuspensi. Nih, 27 27 September baru lu bilang UMA. Sebelum itu ada nggak lu bilang UMA? Nggak ada. Tapi kenapa film lu UMA di atas? Chengli. Tuh. Cobalah. Kayak gini kan tingkat kepercayaan investor bisa goyang, Bos. Karena akan berpikir lu kerjanya gimana sih? Kok aneh begitu? Barang udah babak belur begini baru lu teriak UMA. Film lagi bagus-bagusnya lu teriak UMA. Lah gendeng kan? Nggak fair gitu loh. Harusnya kalau mau fair ya tunggu jatuh baru lu bilang filmnya UMA. Ini enggak lagi bagus-bagusnya lu teriak UMA. Sedangkan di kayu udah babak belur, patah tulang, ancur-ancuran baru lu bilang UMA. Bocengli, bocengli.